menjadi awal kisah kita berdua. Mengapa tak katakan kau telah berdua? Mengapa berdusta untuk raih cintaku? Mestinya kau jujur padaku, tulus padaku. Mungkin ku tak membalas, ku tak mau berbagi cinta dengannya, karena ku tak ingin ada yang terluka. Biarlah yang lalu menjadi sebuah rahasia indah kita berdua. Kini berakhir sudah kepada keputusanku. Meskipun itu beri, ku rela kau pergi. Mengapa tak katakan kau telah berdua? Mengapa berdusta untuk raih cintaku? Mestinya kau jujur padaku, tulus padaku. Mungkin ku tak membalas, ku tak mau berbagi cinta dengannya, karena ku tak ingin ada yang terluka. Biarlah yang lalu menjadi sebuah rahasia indah kita berdua. Aku harus kembali ke kota. Aku janji 3 hari lagi aku kembali ke sini dan menikah sama kamu. Setelah kita resmi menikah, aku akan ajak kamu ke kota. Saya nggak mau. Saya mau ikut kamu sekarang, Rian. Kita sama-sama pergi ke kota ya. Saya nggak mau pisah dari kamu. Aku juga mau ajak kamu, tapi aku nggak bisa sekarang. Aku lagi banyak urusan. Aku takut kalau aku ajak kamu, urusan aku nggak akan selesai. Kamu percaya sama aku kan? Kamu mau nunggu aku? Saya percaya sama kamu. Saya akan selalu menunggu kamu, Rian. Aku janji, aku pasti akan kembali ke sini. Maafkan aku, Irina. Sebenarnya saat ini aku sudah menikah. Tapi aku nggak mungkin mengatakan ini sama kamu. Karena aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku janji, aku pasti kembali untuk menikahi kamu. Karena bagiku, kamu adalah cinta sejatiku. Ma, agak buruan dikit ya, biar cepet nyampe ke rumah ibu. Ya. Aku harus segera sampai ke Jakarta dan berbicara pada Vera. Kak Vera, aku senang deh bisa balik ke Indonesia. Udah lama banget gak ketemu sama keluarga. Sama Rena, kakak juga kangen banget sama kamu. Apalagi semenjak Radit lahir, baru kali ini kakak lihat. Mungkin aku harus telepon Vera sekarang dan bilang sama Vera kalau aku akan menikah dengan Irina dan menceraikan Vera. Halo,
Papa. Kamu di mana? Ini lagi perjalanan mau ke rumah ibu. Iya, Pak? Ayo, main. Ayo. Andre sayang, jangan diganggu omnya lagi nyetir, Nak. Iya, nanti ya. Ayo main. Ayo. Om Kemal lagi nyetir, sayang. Kemal, awas. Halo? 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 Vera? Jangan tinggalin kakak. Kakak gak punya siapa-siapa lagi. Vera, Andre. Ibu. Rena, Bu. Radit. Rena, kakak janji akan menganggap Radit seperti anak kandung kakak sendiri. Kakak dan Rian akan selalu menjaga Radit. Dan Radit gak akan pernah kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Keluarganya Vera sudah nggak ada. Dan sekarang Radit menjadi tanggung jawab Vera. Gimana saya bisa meninggalkan dia? Maafkan saya, Erina. Saya tidak bisa menepati janji saya. Saya tidak bisa menikah dengan kamu. Ini Kak Erina. Kak Erina, Tiska kan sudah bilang, Kak Erina nggak usah kerja yang berat. Sini Kak, Tiska bantuin. Terima kasih ya sayang. Tiska, maafin kakak ya. Harusnya kakak yang menjaga dan merawat kamu. Apalagi sekarang kita udah nggak punya orang tua. Sekarang malah terbalik. Malah kamu yang menjaga kakak. Kak Erina nggak usah minta maaf sama Tiska. Lagian, Tiska juga senang kok bisa bantuin Kak Erina. Kan sebentar lagi Tiska akan punya teman baru. Jadi rumah ini akan ramai. Tapi Tiska nggak mau dipanggil tante. Maunya dipanggil apa ya? Ah, aku tahu. Dipanggil Mbak aja deh. Maunya dipanggil Mbak? Iya. Mbak apa? Mbak Tiska? Iya. Siswa, tapi kan ibu sama Mbak Tiska belum kekasih dia. Jadi ini buat aku. Cinta? Ya udah, kalau gitu sekarang
Coklatnya Buat aku. buat ibu. Aku mau coklatnya. Cinta. Ya udah, sekarang berarti coklatnya Buat aku. Buat aku. Aku. kita bagi rata. Oke. Ya? Nggak mau aku dapet beasiswa. Pasti enak banget deh. Yaudah deh. Nih, ini buat Cinta. Yeah. Terus yang ini buat Tiska. Kasih. Enak. Aku dapat beasiswa ya. Udah terasa ya kak. Sekarang Cinta udah gede. Udah SMA nih. Padahal dulu Cinta masih ngompol. Cinta ngompol. Ceritanya itu terus sebel. Jangan ngambek dong. Kamu jangan ngambek dong. Nih, makan coklatnya lagi. Sekarang kan kamu udah gede, ya kan? Pagi, Pak. Sayang, ini Mama bawain minuman buat kamu. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Mama perhatiin dari pagi kamu latihan terus. Jangan terlalu capek. Nanti kalau kamu sakit gimana? Makasih ya, Ma. Mama! Ih, Ma, bisa? aku bawain sesuatu buat Mama. Apaan tuh? Nih! Mau pasti lupa kan belum minum obat? Kok iya? Ini baru namanya anak yang perhatian sama mamanya. Walaupun Radit bukanlah anak kandungku, melainkan keponakanku, tapi aku sayangi Radit seperti anak kandungku sendiri. Mana saya minumnya? Ma, besok kan hari pertama aku sekolah. Aku males, Ma, masih pengen libur. Boleh? Please. Sekolah itu buat masa depan kamu. Tapi, Oma, di sekolahan aku tuh nggak ada cewek yang cantik. Nggak penting aku sekolah. Radit? Iya deh, Ma. Besok aku masuk sekolah. Aku kan sayang Mama. Nah, gitu dong. Apaan sih lo? Anak Mama lo. Maka itu nggak ada cewek satupun yang suka sama lo. Jangan salah ya. Gua ini anak yang paling ganteng. Anak yang paling keren. Radit. Udah. Sarapan yuk. Pak. Aduh. Mengapa tak katakan kau telah berdua? Mengapa berdusta untuk raih? Besok aku masuk sekolah baru aku. Kira-kira asik nggak ya? Mudah-mudahan aja teman-teman aku asik kayak sekolah aku yang dulu. Jangan mainkan lagu itu lagi, Cinta. Sampai kapanpun, jangan pernah mainkan lagu itu lagi. Tapi kenapa, Bu? Dulu kan Ibu suka nyanyi lagu itu. Aku juga suka lagu itu. Tapi sekarang Ibu udah gak suka lagu itu. Tapi kenapa, Bu? Tidak semua pertanyaan kamu harus Ibu jawab, Cinta. Kalau Ibu bilang tidak suka, berarti Ibu tidak suka.
Kak. Kamu tahu kan, lagu itu mengingatkan aku pada... Tapi Cinta kan nggak ngerti apa-apa Kak soal itu. Kakak harus berusaha dong lupain masa lalu. Rian nggak akan pernah kembali dalam kehidupan kakak. Buktinya sampai sekarang, dia nggak pernah nemuin anaknya sendiri. Rian tuh nggak layak buat kakak. Laki-laki nggak pantas kita tangisin. Mulai sekarang, kakak harus lupain dia. Kakak pasti bisa. Rina, setiap hari aku selalu merindukan kamu. Tidak ada waktu yang aku lewati tanpa memikirkan kamu. Rina, sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa melupakan kamu. Apalagi menghilangkan rasa cinta di hatiku. Kamu terlalu istimewa buatku. Hai, Pak. Papa kenapa sih kok jadi nervous kayak gini? Enggak, Papa lagi gak enak badan aja. Ya udah, kalau Papa nggak enak badan, dengan Papa sekarang istirahat dulu. Oh ya, Mama, Radit, Oma udah nunggu kita di meja makan. Ayo kita makan, Pak. Ayo, ayo. Ayo, Pak. Yes. Biminah mana, Oma? Tumben Oma yang nganterin susu. Emangnya nggak boleh Oma bawain susu buat cucu Oma sendiri? Boleh, boleh. Pasti ada maunya. Ya kan? Mau gosip ya, Oma? Radit, Oma mau tanya, kamu udah punya pacar belum? Belum. Habisnya nggak ada satu cewek yang aku suka, Oma. Nggak ada satupun. Iya. Jangan-jangan kamu... Aku kenapa, Oma? Kamu suka sama cowok. Aduh, Oma. Aku tuh suka sama cewek. Tapi aku belum punya pacar karena aku belum ngerasain yang namanya jatuh cinta, Oma. Oma ini... Oh ya, Oma. Aku boleh nanya nggak? Gimana sih rasanya jatuh cinta dan menemukan belahan jiwa, Oma? Itu sih gampang, Dit. Saat kamu menemukan cinta sejati kamu, kamu akan mendengarkan musik. Musik, Oma? Saat kamu menemukan wanita yang kamu cintai, di kepalamu akan terdengar lagu-lagu. Mudah-mudahan bajunya nggak kebesaran sama Cinta. Walaupun bukan baju baru, tapi masih bagus kok. Nasinya udah, lauk sama sayurnya juga udah. Sekarang bekal makan siangnya udah lengkap. Cinta mana ya, Kak? Kok belum keluar kamar ya? Tadi terlambat lagi. Keren kan? Loh, hari pertama sekolah rambutnya kok begitu? Gimana kalau kita kuncir aja? Oh iya, saya kan punya kunciran rambut. Mana? Kamu hari pertama sekolah mesti cantik, Cinta. Yuk. Tuh kan, kok kamu dikuncir pasti lebih cantik. Aduh. Kan rapi. Iya. Yaudah, gue dulu ya. Iya. Masa hari pertama sekolah kayak gini sih, jelek banget.
Di luar tuh lagi dingin banget. Aku nggak mau kok kamu sampai sakit. Oh ya, ntar kalau pulang sekolah kamu harus cepat pulang ke rumah. Aku mau denger cerita kamu. Beres, Mbak. Oke deh. Udah sana jalan buruan. Dah. Ya ampun, baju aku jadi kotor. Dasar! Mentang-mentang punya mobil orang jangan dihargain. Wah, payah banget sih. Kotor deh. Dia itu punya gue. Jadi nggak ada yang boleh deket sama dia selain gue. Ngerti? Iya, iya. No, nggak terlambat. Baju, tas sama sepatu mereka semua bagus-bagus. Beda banget sama yang aku pakai. Tapi aku nggak boleh sedih. Yang paling penting aku bisa belajar dan menjadi orang pintar. Aku semangat! Semangat, semangat, semangat! Yeay! Ayo semangat! Sekolahnya luas banget. Kelasnya juga banyak. Beda banget sama sekolah aku yang lama. Hai, nama aku Cinta. Kalian kelas berapa? Soalnya aku tuh... Siapa sih dia? Nggak penting. Lihat deh penampilannya. Gak banget ya? Anak baru. Yang miskin. Lihat aja. Sepatunya. Tasnya. Bajunya. Semuanya nggak level. Iya, gue juga nggak level teman sama orang miskin. Ya udah, kok nggak mau kenalan? Aku bisa cari temen lain kok. Saat kamu menemukan cinta sejati kamu, kamu akan mendengarkan musik. Di kepalamu akan terdengar lagu-lagu. Terbayangkan berjumpa dengan dirimu, menjadi awal kisah kita berdua. Terlanjur jauh sudah
Mengapa tak katakan kau telah berdua? Mengapa berdusta untuk raih cintaku? Mestinya kau jujur padaku, tulus padaku. Mungkin ku tak membalas, ku tak mau berbagi cinta dengannya, karena ku tak ingin ada yang terluka. Biarlah yang lalu menjadi sebuah rahasia indah kita berdua. Dia yang pantas dapatkan cinta darimu, karena dia yang pertama mencintamu. Mengapa tak katakan kau telah berdua? Mengapa berdusta untuk raih? Gara-gara komputer gue rusak pakai laptop papa deh. Kayaknya ini yang semalam papa tulis deh. Erin, aku sayang. Apakah kamu masih ingat diriku? Seperti aku yang selalu mengingat dirimu, Erina. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah bisa melupakan kamu. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa menepati janjiku padamu. Jadi selama ini Papa udah bohongin kita. Selama ini Papa udah bersikap baik sama kita semua. Tapi ternyata di belakang kita dia jahat. Dia udah tega hianatin Mama. Selamat siang anak-anak sekalian. Saya selaku kepala sekolah di sini mengucapkan selamat datang kepada kalian di sekolah ini. Semoga kalian bisa belajar dengan giat dan bisa mengukir prestasi di sini. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan selamat kepada salah seorang murid yang mendapat nilai tertinggi dalam tes penerimaan siswa di sekolah ini. Dan kepada Permata Cinta, saya persilakan untuk maju ke depan guna memberikan kata sambutan. Ya ampun, namaku dipanggil. Aku dapat nilai paling tinggi. Loh, itu kan cewek tadi yang gue lihat. Kok mic-nya belum nyala ya? Apa kabelnya lepas? Kok nggak ada suaranya sih? Ternyata gue nggak salah pilih cewek. Dia bukan cuma cantik, tapi juga pintar. Hebat banget tuh cewek. Mengapa tak katakan kau telah berdua? Mengapa berdusta untuk raih cintaku? Mestinya kau jujur padaku, tulus padaku. Mungkin ku tak
rahasia. Kenapa hari pertama sekolah aku harus kayak gini? Kenapa kacau banget? Kenapa harus ada kejadian malu-maluin kayak gini? Tuh cowok bener-bener kurang ajar. Aku masih harus sekolah di sini 3 tahun lagi. Gimana kalau aku nggak bisa hadapin teman-teman aku? Mereka semua pasti ngejek sama ngetawain aku terus. Woi! Gue minta maaf sama lo. Tadi itu emang nggak sengaja. Dan gue nggak berniat untuk bikin lu malu di depan anak-anak. Gue minta maaf. Tenang, tenang. Gue benar-benar minta maaf sama lo. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu turunin rok aku. Puas. Bikin semua orang sekolah ketawain aku. Dengar dulu. Ini semua salah paham dan gue nggak bermaksud jahat di depan anak-anak sama lo. Bener. Ini semua. Udah deh, nggak usah ngeles. Kamu sengaja kan ngerjain aku. Aduh, kenapa sih lo nggak percaya sama gue? Semua yang gue omong itu bener. Au, au, aduh, aduh, aduh. Andre, sini Andre. Sini dong sayang. Mama sama papa kan kangen pengen ngobrol sama kamu. Lama kita ngobrol-ngobrol. Kuliahnya gimana, Dre? Skripsi udah selesai? Nggak tahu. Kamu ini apa sih? Tanya baik-baik jawabnya kayak gitu. Mau belajar kurang ajar kamu? Sebaiknya surat ini gue kasih lihat ke mama atau enggak ya? Tapi gue takut mama jadi sedih. Sebaiknya surat ini gue simpan aja. Papa nggak usah nasihatin aku. Ngomong apa kamu? Berani kamu kurang ajar? Pak, sabar, Pak. Pak, mulai sekarang Papa urus aja urusan sendiri. Nggak usah ngurusin aku. Cukup, Andre. Kamu sudah kelewatan. Ingat ya, Mama sama Papa nggak pernah ngajarin kamu untuk berbuat kasar sama orang tuanya. Ma, Andre nggak akan diam. Karena Papa nggak pantas untuk dihargain. Kalau Mama tahu gimana kelakuan Papa yang sebenarnya, dia nggak akan nampar gue. Gue pengen banget cerita sama Mama kalau Papa bukan suami yang setia. Tapi buat apa? Nggak ada gunanya juga. Itu cuma akan nyakitin perasaan Mama.
Selama ini gue bangga sama papa. Gue pikir papa orang yang baik dan bisa jadi panutan bagi anak-anaknya. Tapi nyatanya enggak. Sekarang gue kecewa. Ternyata papa nggak lebih dari seorang bajingan yang munafik. Setiap kali gue liat muka papa, gue emosi, gue kesel. Kalau gue tinggal di rumah terus, yang ada gue berantem mulu sama papa. Daripada gue ngeliat mama sedih, mending gue kabur dari rumah. Ternyata gue sekelas sama Cinta. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Baik, kita mulai pelajaran hari ini, ya. Cinta. Gimana caranya gua manggil Cinta ya? Hai. Nggak jelas banget sih tuh anak. Kirain mau ngapain? Tahu-taunya cuma dada-dada aja. Siapa yang melempar saya dengan kertas? Jawab pertanyaan saya. Siapa yang melempar kertas? Pak, dia yang lempar. Pak, bukan saya, Pak, tapi teman sebelah saya. Apa maksud kamu lempar saya dengan kertas? Jawab. Kamu tidak suka dengan pelajaran saya? Enggak, Pak. Sekarang kamu maju ke depan dan berdiri di pojok sana. Cepat! Pak, kok saya dihukum kayak anak kecil? Ayo, cepat! Ayo! Aduh, Pak, Ayo. sakit, Pak. Iya, Pak, saya bisa sendiri, Pak. Saya bisa sendiri. Sana. Mengapa tak katakan kau telah berdua? Mengapa berdusta untuk raih? Pokoknya gue mau nanti pas latihan cheerleader semuanya pada serius ya. Aku duduk di mana ya? Semuanya ditempatin. Sekarang semua udah pernah ngerti kan? Ngerti, Kak. Ya, kalau gue sih nggak bisa. Itu sih gue nggak nanya, gue udah tahu. Mereka cantik-cantik banget. Kayaknya mereka baik deh. Kayaknya udah pada bubar, Gi. Heh! Omongan gue belum jelas ya, Ti. Lu tuh orang miskin, jadi tuh gak level sama gue. Jadi mendingan sekarang lo pergi dari meja gue. Lo tuh udah miskin, gembel,
Udah gitu budek lagi ya. Loh, serah aku dong. Ini kan kantin tempat umum. Jadi aku boleh duduk di mana aja. Kalian nggak bisa usir aku. Oke, gue tahu ini emang kantin sekolahan. Tapi ini meja gue. Jadi mendingan sekarang lo pergi dari meja gue karena gue nggak mau satu meja sama lo. Ini meja kamu. Emang ada tulisannya? Atau kamu beli meja ini? Enggak kan? Jadi kamu nggak bisa ngusir aku. Oke, kalau emang lo nggak mau pergi dari sini, gue yang bakal pindah dari sini. Karena gue nggak selevel duduk sebangku sama lo. Yuk. Dit, ngapain lu senyum-senyum sendiri kayak orang gila? Nggak ada apa-apa kok. Gue kantin duluan ya. Tunggu. Kemana lu? Gue tahu lu ke kantin mau ngapain. Ya lu tahu sendiri kan, kantin ngapain? Lapar kan? Sama, gue juga lapar. Gue duluan ya. Tunggu dulu, Dit. Lu gak usah bohong sama kita berdua, Dit. Kita tahu kok, lu ke kantin mau ketemu Cinta kan? Ya udah, gue duluan ya. Sukses ya. Loh, ngapain kamu di sini? Aku tahu. Pasti kamu pengen ngerjain aku kan? Halo, jawab dong. Bisa denger nggak sih? Emangnya ini meja lu? Bukan. Tapi Ya udah, berarti gue berhak dong makan di sini. ya udah. Ini yang bukan meja aku. Kamu boleh duduk sini. Tapi aku nggak mau duduk sama kamu. Tunggu. Cin, lu mau kemana sih? Lepasin dong. Lu sini aja deh. Lepasin, lepas. Kamu pasti sengaja kan lakuin itu? Kamu pasti sengaja ngerjain aku. Kamu tuh mau jadi gara-gara ya? Loh, kok lu nyalain gue? Udah deh, jangan gangguin aku lagi. Cinta. Ngapain kalian pada liatin gue? Mufti mana sih? Janji siang, tapi sampai sekarang belum juga datang. Hai, man! Sorry, gue telat. You know lah, I kan orang sibuk. Sok sibuk banget sih lo. Mufti, gua di sini udah lama nungguin lo, tapi lo baru datang. Iya, sorry man, I'm sorry. Udah yuk ah. Dra, tunggu dulu, Dra. Tas lu gede banget ya? Lu mau mudik? Gua kabur dari rumah. What? Lu nggak salah, lu mau kabur dari rumah. Ntar orang tua lu nyariin. Lu kenapa sih? Gue lagi kesel sama bokap gue. Makanya buat sementara waktu, gue pengen tinggal di tempat lu. Boleh kan? Gue sih bukan gak ngebolehin lu tinggal di rumah gue. Tapi, ntar orang tua lu nggak nyariin apa? Ntar mereka khawatir lagi. Ya, mendingan lu pikir-pikir dulu daripada nanti lu nyesel. Ya gue udah pikir mateng-mateng, Ti. Makanya gue kabur dari rumah. Pokoknya saat ini gue pengen jauh-jauh dari rumah. Iya udahlah, terserah lu. Cabut yuk. Aku kesel sama cowok itu.
karena nilai aku paling bagus daripada semua orang di sekolah. Tadinya aku bangga banget karena suruh maju depan. Tapi tiba-tiba aku kesel gara-gara cowok itu dateng. Niatku kan baik, mah. Tadi waktu aku berusaha benerin mic yang dia pakai, aku nggak teliti. Yang ada kakiku malah kelilit kabel, Oma. Terus? Ya aku jatuh. Dan waktu aku jatuh, aku kan berusaha pegangan. Tapi apa yang aku pegang? Roknya dia. Terus roknya kedodoran sampai-sampai celana pendeknya kelihatan. Jadi rok kamu melorot depan satu sekolahan? Karena dia bikin aku malu. Langsung aja aku tampar pipinya. Jelas aja kamu ditampar. Kamu kan udah bikin malu dia. Radit, kalau Mama jadi dia, Mama juga akan melakukan hal yang sama. Stop. Sebenarnya anak atau cucu di rumah ini siapa sih? Kok Oma sama Mama bisa-bisanya belain dia? Kan aku semakin merasa bersalah. Oh ya, satu lagi. Tadi waktu aku beliin mie ayam sebagai persembahan maaf saya buat dia, dan aku pun nggak sengaja numpahin mie ayam ke sepatunya, Ma. Aduh, kasihan anak ibu. Hari pertama anak ibu udah dikerjain. Tapi nggak apa-apa, Cinta. Suatu saat nanti, ini pasti akan jadi kenangan yang gak bisa kamu lupain. Bener, masa SMA tuh masa yang paling indah. Ntar kalau kamu ingat, kamu bakal geli sendiri deh, Cin. Gak bakal bisa dilupain. Mufti, tungguin gue dong. Cepet banget sih jalannya. Ya ampun, lu aja yang jalannya lama banget. Nih cepetan, biar cepet sampai tuh, ya. Lu nggak lihat nih tas gue gede banget. Kalau lu aja nih yang bawa, biar gue bisa jalan cepet. Sorry. Itu kan tas lu. Kenapa mesti gue yang bawa? Lu aja yang bawa. Lu tuh kenapa sih? Suka one to know aja ya. Mufti! Ada apaan sih? Enggak. Ini gue lagi nyari duit gue yang hilang. Kemarin hilangnya di sini. Kali aja ketemu lagi. Ya, hilangnya kapan? Baru dicari sekarang. Ya udah diambil orang lah. Mufti! Kesini lo! Sini! Gue harus cabut sekarang nih. Iya, ada apaan, Ti? Ntar aja deh gue jelasin aja cepetan. Pagi kamu belum... Kok Andre nggak ada? Perasaan dari tadi pagi dia belum keluar kamar deh. Semua baju-baju Andre nggak ada. Jangan-jangan Andre. Bu, Andre nggak ada, Bu. Ini kan jam kuliah. Tapi baju-baju di kamarnya juga nggak ada. Coba kamu cari dulu di belakang. Iya, Bu. Andre! Mina! Ada apa, Nyonya? Kamu lihat Andre? Enggak, Bu. Di ruang makan nggak ada tuh, Bu. Coba kamu lihat di kamar-kamar yang lain. Coba. Ya. Gimana? Nggak ada juga, Bu. Aduh, gimana dong? Andre. Ketahuan nih. Kamu lagi gosipin aku ya? Radit, Andre kabur. Kabur? Sebentar. Nggak diangkat, Ma. Pada ngumpul di sini semua? Pa, Andre kabur. Apa? Iya, kabur. Emang itu anak
Dari kemarin agak aneh kelihatannya. Kemana dia? Ma, Oma, Papa, nggak usah khawatir. Biar aku yang nyariin Kak Andre. Kalau perlu aku akan datengin kampusnya dan telepon teman-temannya. Mama nggak usah khawatir ya, Ma. Iya, sayang. Mengapa tak katakan kau telah berdua? Mengapa berdusta untuk raih? Mau kabur kemana lagi kamu? Ya ada lagi. Sekarang kamu nggak bisa kabur lagi. Sekarang bayar utang-utang kamu semua. Kamu udah utang 78.000 di warung saya. Sama saya juga. Tempat saya juga. Gini. Ibu-ibu tenang ya, tenang. Gimana kalau sebelum saya bayar utang-utang ibu, saya ngutang lagi? Boleh? Enak aja. Oh, salah ya? Maaf. Gini, Bu. Kebetulan sekarang saya nggak bawa uang. Tapi saya janji, begitu saya bawa uang, saya akan bayar utang-utang ibu. Setuju? Ya? Emangnya kamu kapan bawa uang? Bukannya kamu setiap hari nggak bawa uang? Nggak ada uang? Iya. Aduh. Sakit, Bu. Iya. Bu, itu ibu tahu kalau saya nggak pernah bawa uang. Pakai nagih utang lagi. Udah deh, Bu. Nanti begitu saya bawa uang, saya bayar utang-utang ibu semua. Beres kan? Oke? Kita udah nggak percaya sama janji-janji kamu. Dari 2 bulan yang lalu, kamu tuh janji-janji terus. Tapi sekarang mana kenyataannya? Mana buktinya? Ya benar. Pokoknya kamu harus bayar semua utang-utang kamu. Kalau enggak, kami akan geledah. Ibu-ibu, kita geledah yuk. Ya, Bu. Bu, jangan, Bu. Bu, saya nggak punya apa-apa, Bu. Ya, aduh. Bu, jangan main gelitikan Bu geli, Bu. Ih, gair amat sih. Siapa yang gelitin kamu? Kami geledah kamu. Dasar. Nah, nih. Nih, dia nih. Udah ketangkep deh. Dompet kok isinya nggak ada uangnya. Masa isinya cuman bon sama tagihan utang doang? Mufti, kalau kamu nggak bayar utang-utang kamu sekarang, kami akan laporkan kamu ke Bang Jupri. Biar lo dia ajar sama Bang Jupri. Rasain. Bu, please, biarin. Laporin aja. Ini biar saya aja yang bayar, Bu. Tuh kan, saya bilang apa? Saya pasti bayar. Ibu nggak percaya sih. Balikin dong. Bayar. Tunggu dulu. Bu, sorry. Itu kan masih kelebihan 10.000, jadi tolong kembaliannya, oke? Enak aja, ini bukan uang lo, ini uang teman lo. Iya, maksud saya ibu kasih saya, ntar saya sampein ke dia, ya? Dasar. Udah sana. Bang Jupri siapa sih? Wah, please deh. Lu jangan nanya siapa Bang Jupri. Bang Jupri tuh preman di kampung ini. Badannya aja udah gede banget. Semua orang pada takut sama dia. Hobinya aja ngegebukin orang. Udah dah. Makanya, Ti, lu jadi orang jangan kebanyakan ngutang. Emangnya lu nggak malu apa dikejar ibu-ibu? Ya, Andre. Gue ngutang karena terpaksa gue harus makan. Kalau gue punya banyak uang, nggak mau deh gue ngutang. Udah lah, kita ke kosan gue aja yuk. Yuk. Kebetulan kalian udah pulang. Tahu nggak? Aku tuh baru selesai masak. Cicipin ya. Wah, makanannya pasti enak. Mbak jadi lapar. Ternyata anak ibu bakat masak juga ya. Ayo dong, cicipin. Gimana rasanya? Enak nggak? Atau kurang bumbu? Sempurna. Bumbunya pas semuanya. Hah, jangan bohong. Beneran enak? Bener kok, rasanya enak. Aduh, rasanya ibu pengen deh makan ini tiap hari. Ya. Kalau masakan aku enak, berarti aku bakal masak setiap hari. Berarti aku juga bisa masak di warung dong. Assalamualaikum. Bu, lapar, Bu.
saya bungkus dulu ya makanannya. Nih Pak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar kenyang. Makasih, Neng. Mudah-mudahan amalnya diterima sama yang di atas. Makanan gak enak kok kasih ke saya. Mentang-mentang saya pengemis. Loh, kok nggak enak sih? Kata ibu sama Mbak Tiska enak. Enak kok, enak. Ibu sama Mbak Tiska kok bohong sih sama aku? Ternyata masakan aku emang nggak enak. Udah kasinan, bersan lagi. Aku nggak bisa masak yang enak seperti ibu. Tapi kenapa tadi Mbak sama ibu bilang kalau aku masak yang hebat? Kamu jangan sedih, Cinta. Kamu kan baru nyoba. Nanti kalau kamu lebih sering belanja sama nyoba masak, rasanya pasti jauh lebih enak. Dulu waktu ibu pertama kali belajar masak, rasanya juga nggak langsung enak. Dan kalau emang kamu gak bakat memasak, kamu kan bisa cari keahlian lain, Cin. Setiap orang itu punya bakat yang beda-beda. Tinggal gimana kita ngembanginnya aja. Udah deh, Mbak sama ibu nggak usah bohong terus sama aku. Aku tuh bukan anak kecil. Cinta. Indre. Nah, inilah kamar gue. Kecil banget ya. Kalau gede-gede aula kali. Lagian gue mana sanggup bayar kalau gede-gede. Oh ya, Indre. Udah, lo istirahat dulu di situ. Gue mau keluar dulu ya cari makanan buat kita berdua. Lo mau apaan? Apa aja deh. Lagi lo makin nawarin gue segala yang punya duit. Iya, kalau cuma buat makan mah ada lah. Tenang aja. Kalau gue nggak punya duit juga, gue kan masih bisa ngutang, men. Mufti gitu loh. Lo mau apaan? Udah apa aja. Nih, gue kasih penghargaan. Nitip ya, gue cari makanan dulu. Mulai sekarang, gue akan tinggal di tempatnya Mufti. Gue rela walau harus ninggalin semua kemewahan yang dikasih sama papa yang munafik itu. Halo sayang. Maaf ya lama nunggu. Aku mohon, Bang. Anak kita sakit. Aku tega. Diam! Gue nggak mau pulang dan gue udah nggak betah lagi di rumah ini, tau nggak? Tapi, Bang. Diam! Gue udah bilang sama lu kalau gue nggak mau pulang. Lagi pula gue udah ada pacar yang lebih cantik dari lu, tau nggak? Hah? Sekarang lu urus tuh anak lu sendiri. Tapi, Bang. Mau diem nggak? Bang Jupri, Andre, jangan Andre. Lu macam-macam mau ikut campur gue, lu, ha? Woi! Waduh, ada adeknya. Bang. Ampun bang, gue ngaku kalah bang. Sebenarnya gue gak mau ikut campur urusan lo. Tapi gue paling gak suka kalau ada suami nyakitin istrinya. Mendingan sekarang lo masuk, urusin anak lo. Iya bang. Makasih ya. Gila lu ya, masih lu berantem sama Bang Jupri. Tapi dia kan nyakitin istrinya, Ti. Iya apapun deh. Tapi kan dia preman di sini. Lu jangan macam-macam deh, ntar kita yang kena batunya. Ya udah, lihat aja nanti. Mendingan sekarang lo pulang, Ki. Gue mau ngomong sama Radit. Dre, kenapa lo ninggalin gue? Dre, ayo jawab. Kenapa lo ninggalin gue? Lo nggak tahu apa? Mama, papa, oma, dan semua yang ada di rumah tuh khawatir sama lo. Karena lo nggak ninggalin kabar sama sekali. Apalagi mama. Dia sangat sedih kehilangan lo. Dre,
Ayo jawab, Dre. Ayo jawab pertanyaan. Kenapa lo dengan gue? Apa lo udah nggak peduli lagi sama keluarga lo? Kalau lo udah nggak sayang lagi sama mama, papa, dan oma, ayo bilang sama mereka. Kalau lo udah nggak peduli lagi sama mereka. Dan bilang juga, kalau lo pengen tinggal di sini, biar mereka tahu deh, kalau anak mereka tuh cuma satu. Dan lu bebas kemanapun lu pergi. Radit. Lu pikir gue udah gak sayang lagi sama keluarga? Gue masih sayang, Dit. Makanya gue kabur dari rumah. Gue nggak ngerti maksud. Lu percayakan sama gue. Kalau lu percaya sama gue minta satu hal dari lu. Mulai sekarang, jangan pernah nanya kenapa gue kabur dari rumah. Karena gue belum bisa jawab. Gue butuh waktu buat sendirian. Suatu saat pasti gue pulang. Ada satu hal lagi, Dit. Jangan bilang sama siapapun kalau lu ketemu gue, kalau gue ada di sini. Karena itu penting banget bagi gue. Iya. Mengapa tak katakan kau telah berdua? Mengapa berdusta untuk raih? Ya ampun, udah jam 8. Pasti gue kesiangan nih. Mukti. Mukti, bangun, Ti. Udah jam 8. Aduh, mata gue masih sempet nih. Mukti, bangun. Lu mau kuliah apa enggak sih? Gue mau kuliah, tapi dosennya suruh tungguin aja gue bangun. Mufti, bangun. Mufti! Mufti! Kami tahu kamu ada di dalam. Ayo cepetan keluar. Pagi-pagi gue udah ditagi nih. Dre. Lu yang hadepin, Dre. Cepetan, Dre. Ya, lu hadepin aja. Apa yang hadepin, Dre? Iya, udah tunggu. Ini, Nak. Ibu bawa makanan untuk kamu. Makanan? Dalam rangka apa, Bu? Udah, terima aja. Anggap aja sebagai ucapan terima kasih kami. Karena Mas udah nolongin warga di sini. Kami warga di sini senang kok. Dengan begitu, Bang Jupri kan gak mintain uang lagi. Ya, tapi harusnya ibu-ibu nggak usah repot-repot seperti ini. Makanan. Ambil aja makanan. Selamat pagi ibu-ibu yang cantik. Sudah sepantasnya kalau ibu berterima kasih sama saya. Soalnya kalau nggak karena saya membawa Andre ke sini, nggak mungkin dong dia ngalahin Bang Jupri. Betul, Bu? Ini bukan makanan untuk lo. Buat teman lo. Gimana sih? Iya, ya kan saya sama dia teman. Sekamar, Bu, kita. Jadi, ini buat Andre. Terus ini juga nih, ini buat Andre. Puas, Bu? Tapi, saya coba dulu, saya tes dulu dong, saya tes. Oh, gila. Lu mau cobain? Bu, agak-agak empuk dikit deh. Oh, ayam ya? Ayam. Enak banget.
Makasih banyak ya, Bu. Yuk. Bu, besok bawa lagi ya Bu yang banyak 3 rantang. Mana aja sih lah. Kapan lagi, Ndre? Kayak pada gue ngutang terus. Tunggu dulu. Lu udah bikin PR kimia belum? Belum. Sini. Tunggu dulu, apa-apaan sih? Radit. Kayaknya lu lagi jatuh cinta nih. Masa ngeliatin cinta aja sampai melongo begitu? Dit, ini gue bilangin nih. Kalau lu suka sama dia, lu jangan ngeliatin doang dong. Tapi lu samperin. Ayo, Dit, cepet samperin. Kapan lagi? Iya, lu tanya apa kayak gitu? Males gue. Habis dianya galak. Ayo, samperin. Ayo, udah nyamperin. Oke. Tenang, lo tenang. Iya, dia doyan. Ih, gimana sih? Kok jangan lihat dong? Sorry, gue buru-buru. Nabrak gak bantuin lagi. Nggak tanggung jawab banget sih. Gue bantuin beresin ya. Tenang. Ikhlas kok gue, ikhlas. Aduh, gimana sih? Bisa kayak gini, kamu tuh gimana sih? Mau tambah rusakin selalu aja kalau ada kamu pasti sosial. Oh, sorry. Tadi nggak sengaja. Ya, udah jangan pegang. Gue bersihin. Udah jangan pegang. Tapi nggak bisa belajar lagi. Iya, gue bersihin. Kalau perlu gue beliin yang baru. Udah nggak usah. Aku tahu kamu orang kaya. Tapi bukan berarti kamu harus beliin aku yang baru. Cinta. Selalu aja jadinya begini. Bukannya menarik perhatian cinta, malah bikin dia tambah benci sama gua. Ntar lu juga tahu. Kita tungguin aja. Nah, ini dia nih anak yang berani macam-macam sama gua nih. Hah? Gua mau bikin perhitungan sama dia. Hah? Waduh. Suaranya Bang Jupri nih. Sini lo. Gua mau bikin perhitungan sama lo. Karena lu udah bikin gua malu di depan orang banyak, tau nggak? Pakai mukul gua di depan cewek gua lagi lo. Wow, Jack, ajar dia. Enggak ikut-ikut. Yang mana, Bang? Yang ini. Yang ini. Minggir lo. Iya, Bang. Lu udah bikin malu bos gue ya? Hah? Gua beri lu. Hah? Rasain nih. Apaan? Apaan? Aduh. Jangan diam lu. Udah cepet. Gua berantakan. Udah, ayo cepet. Iya, Bos. Tiska, kakak lihat kamu belum pernah pacaran. Kayaknya nggak ada deh cowok yang ngapelin kamu ke rumah. Menurut kakak, pasti banyak deh cowok yang suka sama kamu. Emangnya nggak ada apa? Cowok yang bikin kamu tertarik? Aku belum kepikiran, Kak, buat pacaran. Sekarang aku masih seneng tinggal sama kakak. Dan aku pengen ngabisin waktu bareng kakak sama Cinta. Iya. Tih, lu bilang ke sana, Tih. Lu mau kemana? Gua mau ke sana. Aduh, Dre. Gua ikut lu aja, Dre. Gua takut, Dre. Udah cepetan sana. Woi! Berhenti lo! Woi, berhenti! Tiska, kalau kakak pikir umur kamu itu udah pantas menikah. Jadi sebaiknya kamu cari deh cowok yang baik dan sayang sama kamu. Bukannya kakak nggak suka sih kamu tinggal sama kakak. Cuma menikah itu kan ibadah. Jadi kalau sudah waktunya nggak boleh ditunda-tunda. Ya ampun, Kak. Kalau jodoh mah nggak usah dicari. Ntar kalau ada waktunya juga dia datang sendiri dari langit.
Siapa sih lo? Tiska, kamu nggak apa-apa kan? Pokoknya sekarang lo mesti ganti rugi. Gara-gara lo sewuran gue semua rusak. Enak aja lu nyuruh gue ganti rugi. Emangnya gue minta dijaga sini apa? Dre, lu nggak apa-apa kan? Gue pikir lu udah mati. Pokoknya lo mesti ganti rugi semuanya. Gue nggak mau ganti rugi. Kalau lu mau minta ganti rugi, minta sana sama Bang Jupri, bukan sama gue. Karena dia udah ngejar gue sampai ke sini. Tolong didengerin dulu. Ini bukan salahnya Andre. Andre tadi dikejar-kejar sama Bang Jupri. Bang Jupri itu preman di kampung ini. Itu bukan urusan gue. Pokoknya sekarang juga lo mesti ganti rugi semuanya. Ini kan salah lu. Coba kalau lu nggak duduk sini, pasti sahur lu nggak berantakan. Mbak tenang dulu. Ini bukan salahnya Andre. Andre itu orang baik, Mbak. Kemarin dia ngegebukin Bang Jupri. Terus kebetulan hari Bang Jupri mau balas dendam. Dia dikeroyok, Mbak. Ya itu bukan urusan gue. Bodoh amat, gue nggak peduli. Lo mau dihajar sama preman kek, lo mau berantem sama preman. Pokoknya sekarang juga lo mesti ganti rugi semuanya, ngerti? Kalau emang lo nggak mau ganti rugi, berarti lo sama aja kayak preman yang suka nyusahin orang lain, ngerti? Jaga tuh mulut. Ih, Tiska, udah nggak usah ribut sama dia, udah. Andre. Udahlah, kita cabut aja. Ngapain berantem sama cewek? Ayo cepetan. Oke, semua siap ya? Kita mulai dari awal, oke? 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, semua tuh masih kurang. Ulang-ulang aja ya, oke? Kayaknya jadi cheerleaders asik deh. Bisa nari-nari, loncat-loncat. Apa mending aku ikutan aja ya? Aku nggak punya temen. Mudah-mudahan aja mereka mau temenan sama aku. Yuk. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bagus. Yang lainnya pada latihan sendiri ya. Sel, anggota cheers kita kurang 1. Gimana kalau seandainya kita adain audisi aja? Tapi Rin, kita tuh butuh secepatnya. Kalau pakai audisi tuh akan lama banget. Aku boleh kena cheers nggak? Boleh gabung? Oh, mau jadi anggota cheerleaders? Gak salah. Cinta sayang, lo perlu tahu satu hal ya. Yang namanya cheerleaders itu, pertama, lo harus modis, itu pasti. Kedua, lo harus up to date sama yang namanya fashion. Sedangkan lo tuh sama sekali nggak memenuhi kriteria gue. Jadi mendingan sekarang lo pergi dari sini karena cuma gara-gara lo latihan gue jadi berantakan. Mengapa tak katakan kau telah berdua? Mengapa berdusta untuk raih? Kenapa semua orang di sini jahat banget? Kenapa gak ada yang mau jadi teman aku? Aku pengen banget jadi cheerleaders. Tapi yang paling penting, aku pengen punya teman. Aku pengen temenan sama mereka, aku gak mau sendirian terus. Kamu pasti dari tadi ada di sini kan? Kamu pasti ngintipin aku kan? Cin, tapi ini kan... Udah, nggak usah banyak alasan! Di mana aja aku ada, pasti ada kamu.
terus gangguin aku? Pasti kamu ngejenakkan, ya kan? Udah deh, ngaku aja. Aku laporin guru nih. Ya, laporin nih. Keluar. Cinta. Awas lo, jangan deketin. Kalau nggak aku teriak. Tuh lihat. Andre! Papa. Papa minta kamu pulang sekarang. Mama udah khawatir sama kamu, ayo pulang. Aku nggak mau, Pak. Pak pulang aja sendiri. Kamu ada apa sih? Kalau ada masalah kita bicarain baik-baik, Andre. Bukan begini caranya. Udah, Pak. Bapak tuh nggak usah munafik. Aku udah tahu semuanya. Nih, Papa tahu ini nggak? Aku nemuin di laci meja kerja Papa. Aku benci sama Papa. Sudah bertahun-tahun Papa tipu Mama. Aku, Radit, Oma. Aku benci sama Papa. Ternyata Papa itu laki-laki munafik. Laki-laki pengkhianat. Jangan kurang ajar kamu. Waduh, bisa perang dunia ketiga nih. Masa anak sama bapak berantem mulu? Papa boleh tampar aku sepuasnya, Pak. Ayo, Pak. Tampar, Pak. Tampar aku. Tampar. Tapi ingat satu hal, Pak. Tamparan Papa tuh nggak ada gunanya. Nggak akan berubah semua kenyataan yang ada kalau Papa tuh seorang munafik, seorang pengkhianat. Papa nggak pernah membayangkan akan mendapatkan perlakuan seperti ini dari kamu, Andre. Andre, tungguin gua dong, gila. Gua udah jalan 5 kilo, dicapai, Andre. Andre! Satu, 2, 3, Andre! Rasanya banget sih ya. Andre, ini harus kita omongin. Kelakuan lu tuh udah keterlaluan, tau nggak? Masa bokap lu maki-maki? Gue nggak peduli. Gue benci sama bokap gue. Karena dia udah mengkhianatin nyokap gue. Emangnya orang kayak dia pantas dihormatin? Iya, gue tahu lu pasti kecewa banget sama bokap lu. Tapi biar bagaimanapun juga, dia itu bokap lu. Lu harus tetap ngehargain dia, Andre. Udah latih lu, gak usah nyeramahin gue. Nah, udah sana, gue mau sendirian.
Mengapa tak katakan kau telah berdua? Mengapa berdusta untuk raih? Hai Radit. Aduh, makin cakep aja. Udah. Udah deh. Kalau Radit nggak mau sama kalian, ya mau gue aja deh. Emang apa sih kurangnya gue? Idi. Mendingan Olga. Attention please. Oke, udah pada ngumpul semuanya ya. Gue sebagai ketua cheerleaders di sekolah ini mau ngasih pengumuman. Gue bakal bikin audisi untuk mencari anggota baru sebagai tim gue. Oke? Nah, siapapun yang mau menjadi anggota gue nanti sepulang sekolah langsung ngumpul di aula ya. Oke? Thank you. You. Sebenarnya aku pengen banget bisa ikut audisi itu. Tapi aku nggak bisa ngedance. Hanya itu cuma diketawain orang aja. Olga! Gue pengen ngomong sama lo. Udahan dulu ya. Tuh lihat, Radit udah manggil gue. Dadah. Gue minta tolong nih sama lo. Kan satu sekolahan udah tahu kalau itu rajanya ngedance. Sampai-sampai nih di dance floor tuh kayak gangsing muter. Bener kan? Ember. Nah sekarang tolong ajarin Cinta ngedance. Supaya dia bisa diterima di anggotanya Sheila. Karena gue yakin kalau lu yang ngajarin, Cinta pasti bisa ngedance dalam waktu dekat ini. Gimana? Duh, gimana Dit ya? Cinta tuh nggak mungkin bisa jadi anak cheers. Dance nggak bisa, nari norak. Aduh, nggak masuk deh jadi anak cheers. Apaan? Duit? Buat lo? Oh, kurang. Nih, pokoknya sekarang lu ajarin Cinta ngedance, oke? Supaya Cinta bisa diterima jadi anggotanya cheernya Sheila. Dan satu hal lagi, jangan bilang-bilang kalau gue yang... Wah. Apaan sih lah? Dadah. Halo Cinta. Ini pegang pompongnya nih. Olga tahu Cinta pengen masuk cheerleaders kan? Kok Olga tahu sih? Tapi menurut aku sih, Olga nggak mungkin bisa ngajarin aku. Aku nggak bisa ngedance. Lu Cinta, percaya deh sama Olga ya. Olga tuh gini-gini pinter ngedance. Dari teknik paling dasar sampai paling keren. Udah, Cinta mau dijadiin kayak apa nih? Kayak ketak, kayak dada, atau kayak batu? Udah, ayo. Ih, apaan sih? Kamu juga baik sama aku. Oh, aku tahu. Pasti Olga mau join aku sama anak-anak yang lain kan? Olga pengen aku ketahuin sama semua orang di sekolah. Please deh, aduh, jangan duduk yang enggak dong Cinta. Sebenarnya ya, aku sebel banget tau gak sama gengnya Sheila, tau gak sih ya? Mereka tuh suka ngeremehin orang, sombong, so tajis, so cantik. Aduh, makanya ya, Olga tuh mau ngajarin Cinta biar bisa masuk ke kelompok mereka. Biar kita bisa buktiin, gak cuma orang tajir, orang cantik yang bisa jadi tim cheers. Gimana? Mau kan diajarin sama Olga? Aduh, kelamaan mikir. Udah deh, Lambreta. Mendingan cabut sekarang, cabut. Ayo. Nah, sekarang kita mulai latihan, oke? Cinta lihat Olga.
Dari tadi gue perhatiin nggak ada satu orang pun yang menonjol dari mereka. Sel, ini kan baru mulai. Siapa tahu aja mereka tuh masih malu-malu. Yaudah, kita liatin aja sampai selesai. Yaudah, panggil yang lainnya. Oke, yuk. Next. Silakan. Tenang. Cinta. Nggak segampang itu lo masuk tim kita. Kalau emang lo mau masuk tim kita, berarti lo harus ngejalanin satu tes lagi dari gue. Kalau lo bisa, gue ngizinin lo untuk masuk tim kita. Ya, tadi kan lo udah audisi sendiri. Dan lo tahu kan, yang namanya cheerleaders itu adalah kerja grup. Oke, sekarang gue ngasih lo waktu. Lo harus ngikutin dance mereka. Kalau lo bisa, lo masuk. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa masuk juga. Sheila bener-bener keterlaluan. Gimana aku bikin performance sama grupnya dengan waktu secepat itu? Ya udah, berarti aku nggak bisa ikut grup cheersnya. Terlanjur jauh sudah ku jatuh hati padamu, tanpa ku pikir lagi nyatanya ku salah. Mengapa tak katakan kau telah berdua, mengapa berdusta untuk raih cintaku? Mestinya kau jujur padaku, tulus padaku. Mungkin ku tak membalas, ku tak mau berbagi cinta dengannya, karena ku tak ingin ada yang terluka. Biarlah yang lalu menjadi sebuah rahasia indah kita